Salah satunya itu makanan yang disuplai ternyata dia maunya sangat lahan yang sempit ini. Kira-kira tanaman apa yang bisa untuk memaksimalkan lahan? Itu jawabannya cuma satu, untuk treatmentnya mas. Ini saya coba, jadi disemprotnya itu pakai Ultradap ditambah. Selamat berjumpa Sobat Misi TV. Mudah-mudahan kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga, tak kurang suatu apa. Hasil pertaniannya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman. Kita belajar di trip yang kedua lah istilahnya seperti itu bersama beliau nih Mas Umak C6. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat mas. Sehat. Oke. Untuk alamat di mana ini Mas? Kalau alamat ini di Dusun Tranjember mas. Ini di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan. Bersama Mas siapa ini Mas? Ini perkenalkan, nama saya Dodi. Mas Dodi. Ya. Oke. Mas Dodi, ini tanaman cabainya ini udah berapa kali panen ini sampai saat ini nih Mas Dodi? Kalau ini lebih kurang 20 kali mas. 20 kali? Ya. Ini kan begini mas, kalau untuk ukuran lahan ini lebih kurang hanya 1250 meter persegi. Nah, cuman untuk trip kali ini penanaman itu dengan jarak tanam rapat yang sangat rapat. Ini bisa sampai lihat ini mas. Jadi wih, ini jarak tanamnya cukup ekstrim. Padahal 2 baris nih mas ya. 2 baris, ini 30 cm mas. Ini cukup nekat juga. Karena yang tanaman sebelumnya saya pernah tanam itu 1 baris mas. 1 baris dengan jarak tanam 60 cm. Itu mengalami kegagalan. Gagalnya itu kenapa itu? Gagalnya itu cabainya sulit mas untuk berbuah. Nah, sehingga untuk tanaman yang kali ini spekulasinya tanam rapat aja. Ini hanya untuk apa ya, antisipasi ketika masa-masa sulit berbuah seperti itu. Jadi ada enak lainnya gantinya ngono lain. Nah, seperti itulah. Gitu. Cuman untuk tanaman rapat ini ternyata juga cukup lumayan banyak kendala mas. Ya, salah satunya itu makanan yang disuplai ternyata dia maunya sangat banyak. Beda dengan tanaman yang jarak tanamnya ideal mas. Seperti itu kendalanya. Terus kemudian ada kendala juga ketika ada serangan hama. Ini kita pestisidanya kalau tanaman seperti ini kan rimbun ini mas. Jadi pestisidanya ya lumayan banyak ini. Jenisnya jenis apa ini mas nih? Kalau untuk tanaman yang kali ini mas, ini saya tanam 2 varietas, Tangguh dan Bostavi. Nah, untuk yang tanaman kali ini mas, ini sebenarnya kalau saya amati yang ngangkat tonasenya itu yang Bostavinya. Bostavi? Iya, Bostavi. Bostavi ini karena ukuran buahnya lebih besar mas. Nah, kalau untuk maksimal pemanenan itu yang maksimal itu bisa mencapai berapa kilo gitu? Kalau untuk kali ini mas, ini alhamdulillah sudah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena saya ini kan posisinya masih belajar juga. Belajar juga? Iya, masih belajar juga. Saya tanam itu baru 4 kali ini mas. Ini untuk pemanenan yang paling banyak itu kalau nggak salah kemarin 75 kilo lah. 75 kilo sekali panen itu ya? Sekali panen. Termahal itu di awal-awal panen itu 50.000 mas. Kalau untuk rata-rata ya lebih kurang 30-an lah untuk rata-rata harga. Rata-rata 30.000. Itu udah harga yang masuk itu. Masuk lah ya, nggak terlalu apa ya, udah dapat ujung lah istilahnya gitu ya. Dapat ujung. Yang penting kita upayakan tanaman itu bagus. Jadi kan. Nah, jenengan kok bisa tertarik ini untuk tanaman cabai ini? Itu motivasinya kenapa itu? Begini mas, sebenarnya di awal itu saya ya cukup ini juga apa ya, agak ragu-ragu dengan cabai ini karena cabai ini resikonya tinggi. Nah, tetapi begini, dengan lahan yang sempit ini, kira-kira tanaman apa yang bisa untuk memaksimalkan lahan? Itu jawabannya cuma satu mas, untuk sementara ini. Ya cuman cabai. Cuman cabai ya? Cuman cabai. Untuk tanaman jagung dengan luasan yang segini, dapatnya berapa loh mas? Habis buat modal kan? Ya habis buat modal aja. Bener. Jadi ya itu ya potensinya memang dicapai ya. Ini tujuannya untuk memaksimalkan lahan mas. Benar. Nah ini mas, kalau untuk perawatan ini kan udah memasuki trip kedua lah istilahnya ya. Ya. Biar memaksimalkan
lagi gimana ini? Kelihatannya udah mulai ya bunga lagi keluar gitu nih. Ini kemarin kalau untuk treatmentnya Mas, ini saya coba jadi disemprotnya itu pakai Ultradap ditambah MKP ditambah asam amino. Asam aminonya pakai Ambition Mas. Dosisnya ya menyesuaikan aja sih, menyesuaikan keadaan tanaman. Cuman kemarin ini sebenarnya sempat kuning, sangat kuning ini Mas kemarin. Ini udah agak mendingan, udah agak mulai hijau lagi. Ya mudah-mudahan sih bisa pulih. Ini di lokasi ini udah berapa kali tanam nih Mas nih? Ini di lokasi ini Mas, ini sudah 3 kali tanaman berturut-turut. 3 kali? Itu ya tanpa olah lahan apa diolah dulu tuh? Ini olah lahan, selalu olah lahan. Oh selalu olah lahan, jadi udah 3 kali ya? Ya. Kalau yang pertama itu Mas, produksinya ya sangat minim, namanya juga masih belajar. Yang kedua ada peningkatan. Ini yang ketiga alhamdulillah masih ada peningkatan lagi. Lebih maksimal. Ya. Berarti yang ketiga ini udah sesuai harapan belum ini? Masih belum. Masih belum gitu ya. Tapi progresnya sudah baik. Jadi saya sudah sangat-sangat bersyukur ini Mas. Progresnya udah baik. Oh gitu. Nah ini ngomong-ngomong kalau untuk pengairan ini ya, walaupun di musim penghujan itu tetap dilakukan irigasi ya. Kalau untuk irigasi Mas itu menyesuaikan kondisi aja. Kalau tanahnya sudah basah ya sudah nggak usah. Tapi kalau sekiranya kita cek, misalnya panas 3 hari, misal panas ekstrem 3 hari, kita lihat di bawah mulsa ini tanahnya kering atau enggak. Kalau tanahnya kering ya kita siram. Kalau masih basah ya nggak usah. Terberatnya itu kira-kira di hal apanya itu untuk tanaman cabai itu? Kalau terberat Mas ya itu relatif sih. Relatif ya. Relatif. Kalau orang, ada teman yang bilang, oh kalau yang paling sulit itu tuh nanganin lalat buah, yang paling sulit nanganin patek, yang paling sulit nanganin trip. Kalau menurut saya begini Mas, hama atau penyakit itu kalau udah nyerang ya semuanya berat Mas. Semuanya berat. Semuanya berat. Benar-benar. Ya, tapi ya yang penting kita itu kan berikhtiar, kemudian berdoa. Pak Mas bisa lihat itu nggak Mas untuk irigasi selangnya itu? Irigasinya? Oh boleh. Ini ada di ujung sini Mas. Di ujung situ ya? Ya. Jadi sekarang udah mulai bunganya udah mulai kelihatan lagi. Ya, mulai kelihatan lagi. Ya mudah-mudahan lah ini nanti jadi lagi. Yang penting diupayakan aja. Oh menggunakan paralon Mas ya? Ya ini saya pakai paralon Mas. Ini pakai paralon, ini ukuran 1 in ini Mas. 1 in. Kemudian di gulutan ini saya pasang stop kran. Stop kran, tapi dalamnya itu menggunakan itu ya? Ya selang drip. Selang drip ya. Masuk tujuannya gini Mas, pakai paralon ini. Saya cuman sekali beli, kepakainya nanti jangka panjang. Jangka panjang, benar-benar. Ya, kekurangannya 1 Mas. Kekurangannya apa tuh? Mahal. Kekurangannya itu aja mahal. Kekurangannya mahal. Iya. Apalagi tapi kalau untuk masa pakai insya Allah Mas tuh nggak mengecewakan. Oh, apalagi ini paralonnya yang premium. Ya, ini Rojeka yang AW. Oh, ini lebih mahal. Tapi kan berapa tahun aja ini kepakai ya, ini. Insya Allah kalau cuma 5 tahun ini ya belum apa-apa. Belum apa-apa lah ya. Ya insya Allah lah. Ya untuk hitung modal awal lah. Gitu. Ya modal awalnya berat kalau seperti ini. Ini menggunakan sumur bor juga Mas ya? Iya, pakai sumur bor. Sumur bor. Kalau mesinnya sibelnya itu berapa itu? Sibelnya cuma 0,75 Mas. Oh, 0,75 HP. Itu sumur kedalaman 60 meter. Posisi sibel itu ada di 36 meter. Oh, itu mampu berapa baris Mas untuk penyiraman? Berapa gulutan gitu? 1, 2, atau 3 itu? Kalau penyiraman ini rata-rata 2 gulut Mas. Karena ini posisinya, ini kan lahannya miring Mas. Oh iya benar. Ya, lahannya miring. Kalau ini lahannya datar, bisa bawa 3 sampai 4. Oh. Karena ini lahannya miring. Nah, jadi kalau membawa 3 atau 4, ini yang atas ini nggak kebagian air, Mas. Jadi kayak gitu. Ya. Ini selanjutnya nanti cabai lagi apa? Insya Allah cabai lagi, Mas. Insya Allah cabai lagi ya. Cabai lagi, tapi ya tetap harus olah lahan. Olah lahan ya. Ya, olah tapi di satu lokasi itu berturut-turut cabai gitu. Itu nggak bermasalah gitu, Mas? Apa tetap normal apa ada bedanya itu? Tergantung rezekinya Mas. Rezekinya kembali ke rezeki. Kembali ke rezeki. Kalau orang bilang itu kalau berturut-turut nanti bermasalah. Kalau kata saya ya enggak juga lah, ini buktinya 3 kali ya. 3 kali berturut-turut malah alhamdulillah ini, yang ketiga Mas. Yang ketiga malah lebih produktif lagi dengan lahan yang sama. Makanya kembali lagi tergantung rezeki. Nah, cuman secara teknisnya
olah lahannya ya berupayakan ya dimaksimalkan. Gitu. Jadi kayak gitu. Oke Mas, terima kasih banyak Mas sudah berbagi pengalaman di tanaman cabai nyanjengan itu. Mudah-mudahan sehat, sukses selalu Mas. Amin. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat, motivasi, edukasi tentang tanaman cabai. Salam tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.